Back on my shoulder, right? Yo halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Film kita kali ini berjudul Extraction 1 yang rilis tahun 2020. Film ini bercerita tentang seorang tentara bayaran yang akan dihadiahi $10 juta apabila ia berhasil menyelamatkan seorang gadis berusia 14 tahun dari penculikan yang dilakukan oleh salah satu gembong narkoba yang paling berkuasa di India. Penasaran kan bagaimana aksi penyelamatan yang dilakukan tentara tersebut? Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan sekilas aksi dari tokoh utama dalam film ini, yaitu Tyler Rake yang sedang bertarung hingga dirinya ikut terluka. Lalu scene kemudian berpindah memperlihatkan suasana salah satu sekolah elit yang berada di Mumbai, India. Terlihat seorang anak laki-laki bernama Ovi masuk ke dalam mobil mewah bersama dengan kedua orang temannya. Ovi adalah anak dari seorang gembong narkoba bernama Mahajan yang kini tengah berada di penjara. Kehidupan Ovi begitu ketat sehingga ia harus selalu dikawal dan harus mematuhi berbagai jenis aturan. Selama sang ayah berada di penjara, Ovi diawasi oleh asisten sang ayah bernama Sajurav. Pada suatu malam, Ovi nekat pergi bersama teman-temannya ke sebuah klub malam dan ia malah ditangkap oleh orang-orang berseragam polisi. अंदर से खरीदा? नहीं कुछ नहीं। नहीं? Pada keesokan harinya di penjara Mumbai, Saju mendatangi Mahajan untuk membicarakan masalah Ovi yang ditangkap. Diketahui Ovi dibawa ke sebuah kota bernama Dhaka dan Mahajan pun lalu meminta Saju membawa kembali putranya tersebut bagaimanapun caranya sembari mengancam Saju. Singkat cerita, saat Saju pulang ke rumahnya, ia pun memberitahu sang istri bernama Nasya tentang perintah Mahajan untuk dirinya. Nasya pun menyuruh suaminya untuk membayar tebusan atas putra Mahajan menggunakan uang Mahajan. Namun ternyata kekayaan yang dimiliki Mahajan telah dibekukan sehingga Saju adalah harapan Mahajan untuk menemukan anaknya. Saju lalu mengatakan kepada istrinya bahwa ia mengetahui siapa yang bisa menjalankan tugas tersebut. Namun pasti bayarannya sangatlah besar. Scene kemudian berpindah ke kota Kimberley, Australia, di mana terlihat seorang tentara bayaran bernama Tyler Rake yang diberitahu oleh Nikan yang merupakan rekannya bahwa mereka mendapatkan tawaran untuk proyek yang besar. Nick pun menjelaskan bahwa mereka harus melakukan penyelamatan terhadap seorang anak dari gembong narkoba yang diculik oleh salah satu gembong narkoba terkenal di Dhaka yang juga merupakan rival dari Mahajan bernama Amir Smith. Tyler pun menyetujui tawaran tersebut. Singkat cerita, pada keesokan harinya di perbatasan Dhaka, Tyler bersama beberapa rekannya pun mulai membahas rencana mereka dan mulai menjalankan rencana tersebut. Pertama-tama, Tyler datang menemui beberapa anak buah Amir untuk memastikan keberadaan Ovi. Anak buah Amir pun membawa Tyler ke sebuah gedung tua di mana mereka meminta sejumlah tebusan agar Ovi bisa dibawa oleh Tyler. Kemudian Tyler pun ingin memastikan bahwa Ovi berada di gedung yang sama dengan dirinya. Let's get to business. Setelah menyetujui kesepakatan mereka, akhirnya Tyler pun akan dibawa keluar oleh dua orang anak buah Amir. Tapi saat sedang berjalan, tiba-tiba salah satu anak buah Amir tersebut ditembak oleh sniper yang merupakan rekan Tyler.
Dengan kesempatan tersebut, kini Tyler mulai menyerang satu persatu anak buah Amir dan langsung menyelamatkan Ovi. Di sisi lain, kabar hilangnya Ovi dari penyekapan kini telah sampai ke telinga Amir, dan karena pengaruhnya yang cukup besar, Amir bisa memerintahkan para polisi untuk menutup semua akses keluar seperti bandara dan lain-lain agar Ovi tidak bisa kabur bersama Tyler. Sementara itu, setelah berhasil melumpuhkan pasukan Amir, Tyler lalu membawa Ovi pergi melewati sebuah hutan dan menuju sungai di mana ada dua rekan Tyler yang sudah menunggu mereka dengan membawa kapal. Tyler, something's wrong. Hold your position. Di sisi lain, Nick dan timnya sedang menunggu pembayaran yang dijanjikan oleh Saju kepada mereka. Tapi mereka tidak kunjung mendapatkan bukti pembayaran tersebut. Sebelum Tyler sampai di kapal, ternyata ada penyusup yang masuk ke kapal lalu membantai para penjaga kapal tersebut. Orang itu juga membunuh sniper yang sedang memantau dari kejauhan di hutan. Nick kemudian memberitahu Tyler bahwa ada hal yang tidak beres dan meminta Tyler untuk tetap berada di tempat. Nick juga memberitahu Tyler bahwa di hutan tersebut ada orang lain selain mereka. Lalu seseorang mulai mengetahui keberadaan Tyler dan Ovi. Namun saat orang itu membuka topengnya, ternyata itu adalah Saju. Saat Ovi tahu akan keberadaan Saju, ia pun berniat menghampirinya, tetapi Tyler menahannya. Tyler lalu tetap membawa Ovi kabur menaiki mobil. Saat di jalan, mereka malah dihadang oleh beberapa mobil polisi yang salah satu di dalamnya ada Saju. Tapi Tyler berhasil menghindari mereka semua serta menabrak mobil yang dikendarai Saju. Tyler kemudian membawa Ovi naik ke sebuah rusun. Kemudian beberapa anggota polisi mulai mengejar mereka. Dengan keahlian yang sangat luar biasa, Tyler pun berhasil membantai para polisi tersebut. Tyler lalu bertemu kembali dengan Saju dan mereka berdua pun terlibat perkelahian. Saju sempat mendapatkan Ovi dan berniat membawanya pergi, tapi ia tertabrak oleh truk yang dikendarai oleh Tyler. Ovi dan Tyler pun kini pergi menggunakan truk untuk menghindari kejaran para polisi. Tyler sengaja meledakkan truk yang mereka tumpangi, tapi sebelum itu ia dan Ovi melompat keluar dari truk. Sedangkan di sisi lain, Amir ternyata mendapatkan kabar bahwa truk yang ditumpangi Tyler dan Ovi terbakar. Kemudian Amir pun berniat ke TKP untuk memastikan bahwa mereka benar-benar tewas. Sesampainya di TKP, mereka pun memeriksanya lalu menemukan jika Tyler dan Ovi ternyata masih hidup. Mengetahui hal tersebut, Amir lalu memerintahkan polisi untuk mengerahkan semua anak buahnya dan mengejar Tyler. Di sisi lain, kini Ovi dan Tyler masuk ke sebuah tempat di mana Tyler mencoba mengistirahatkan dirinya sembari mengobati luka-lukanya. Kemudian Nick menelpon Tyler dan mengatakan jika Saju bekerja untuk Mahajan. Tapi Nick dan tim tidak kunjung mendapatkan pembayaran kedua yang dijanjikan oleh Mahajan, sedangkan seluruh tim mereka sudah tewas. Nick lalu mengarahkan Tyler untuk pergi ke timur jembatan Sultana Kamal sejauh 4 km dari tempat mereka berada sekarang, di mana Nick akan mengirimkan helikopter untuk menyelamatkan Tyler. Nick lalu meminta Tyler untuk meninggalkan Ovi. Seketika Tyler teringat dengan bayangan anak kecil yang membuatnya tidak ingin meninggalkan Ovi. Di sisi lain, Saju terlihat terluka parah dan pergi ke tempat salah satu warga. Ia kemudian menelpon istrinya dan mengatakan jika tidak ada kabar tentang dirinya dalam 12 jam ke depan,
Maka istri dan anaknya harus pergi serta membawa sisa uang yang ada. Saju juga sempat berbicara dengan anaknya yang bernama Araf. Scene kemudian berpindah di mana pada malam hari terlihat suasana mulai sedikit tenang. Tyler dan Ovi pun pergi untuk menuju ke timur jembatan Sultana, tapi di perjalanan mereka dihadang kembali oleh anak jalanan yang merupakan anak buah Amir. Tapi Tyler dengan mudah mengalahkan mereka. Ya. Lalu untuk menghindari kejaran para polisi, Tyler dan Ovi memasuki saluran air yang sangat bau. Tyler lalu kembali menelpon Nick untuk meminta bantuan kepada Gaspar yang merupakan rekan lama mereka yang tinggal di Dhaka. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Gaspar pun datang menyelamatkan Tyler dan Ovi lalu membawa mereka ke rumahnya. Di rumah itu pun Ovi dan Tyler sempat bercerita satu sama lain, dan dengan sedikit emosional Tyler menceritakan anaknya yang berusia 6 tahun yang meninggal karena limfoma. Dan Tyler pun tidak bersama dengan anaknya saat anaknya meninggal, karena saat itu Tyler sedang bertugas di Afghanistan. You drowned. Where was he? Singkat cerita, Gaspar kembali datang setelah beberapa saat pergi keluar. Tyler dan Gaspar pun terlibat obrolan panas di mana Gaspar berniat menjual Ovi kepada Amir dengan imbalan $10 juta. Tapi tentu saja Tyler tidak setuju dan berusaha menyelamatkan Ovi. Mereka berdua pun terlibat perkelahian. Dengan tenaga dan tubuh yang terluka, Tyler pun tidak mampu melawan Gaspar. Tapi kemudian saat Gaspar akan menghabisi Tyler, Ovi datang dan menembak Gaspar yang membuat Gaspar akhirnya meninggal sambil terduduk di kursi rumahnya. Ovi pun tampak syok karena telah membunuh seseorang dan Tyler mencoba menenangkannya. Kemudian Tyler menghubungi Saju untuk meminta bantuannya karena saat ini Tyler tidak bisa melawan anak buah Amir sendirian. Tyler dan Saju pun bertemu dan Tyler mengatakan jika ia hanya ingin membawa Ovi keluar dengan selamat dari Dhaka dan tidak mempunyai tujuan lain. Sementara Saju mengatakan jika keluarganya akan dibunuh oleh Mahajan jika Ovi tidak kembali dengan selamat. Akhirnya mereka pun bekerja sama untuk misi penyelamatan Ovi. Mereka berpencar di mana Saju akan bersama Ovi untuk menuju timur jembatan Sultana, sementara Tyler akan pergi sendirian untuk mengamankan situasi. Tyler lalu naik ke atas bangunan dan menyerang beberapa anggota polisi dan tentara yang sedang berjaga di persimpangan agar mobil yang dikendarai Ovi dan Saju bisa melewati mereka. Sementara Tyler masih bertarung melawan para tentara, kini Ovi dan Saju pun berjalan kaki untuk menyeberangi jembatan karena jalanan yang begitu macet. Saat akan melewati jembatan, tiba-tiba mereka ketahuan oleh tentara yang sedang melakukan razia di jembatan. Saju pun terpaksa bertarung melawan mereka untuk menyelamatkan Ovi. Sementara itu, kini Nick bersama timnya juga telah sampai di jembatan untuk membantu. Di sisi lain, Amir Smith pun terus memantau dari kejauhan sembari mengarahkan para pasukannya. Kini Tyler pun pergi menuju ke arah jembatan dan mencari keberadaan Ovi. Pertarungan sengit terus terjadi. Ovi yang sedang bersembunyi dikejar oleh beberapa pasukan polisi. Sementara itu, Saju dan beberapa rekan Nick tertembak mati oleh sniper Amir yang mengintai dari kejauhan. Sniper itu pun kini mengintai Tyler dan Tyler terkena tembakan di tubuhnya. Where's the kid? In hiding!
Namun Nick dari bawah mobil pun telah mengincar sniper itu dan langsung membidiknya sehingga sniper itu pun tewas. Tyler yang sekarat akhirnya didatangi oleh Ovi. Tyler menuntun Ovi agar masuk ke dalam helikopter yang akan datang. Dengan berat hati, Ovi pun harus berlari meninggalkan Tyler yang sekarat tapi masih bertarung melawan beberapa tentara. Dengan sempoyongan, Tyler berjalan menuju Nick tapi ia malah ditembak oleh anak jalanan salah satu anak buah Amir. Sehingga Tyler pun sangat-sangatlah sekarat lalu bersandar di tepi jembatan. Melihat hal tersebut, Ovi mencoba berlari mendatangi Tyler tapi dicegah oleh Nick. Lalu kemudian tubuh Tyler pun terjatuh ke sungai di bawah jembatan. Nick pun membawa Ovi menaiki helikopter lalu pergi dari tempat tersebut. Scene kemudian berpindah di mana kini Ovi kembali bersekolah setelah 8 bulan sejak kejadian tersebut. Sementara di sisi lain, Amir yang berada di toilet sebuah bar malah bertemu dengan Nick yang langsung menembaknya dan membuat Amir tewas seketika. Di akhir film terlihat Ovi yang sedang berenang tiba-tiba dikejutkan dengan seseorang yang samar-samar terlihat mirip seperti Tyler menunggunya di tepi kolam. Dan film Extraction pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silakan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya. Dadah.